Halo kita, halo selamat datang di channel Hobi Kita. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai teknik netting. Ya caranya orang pasti beda-beda ya, walaupun sama-sama main badminton, tapi teknik itu menurutku nggak harus selalu sama. Nah ini yang ingin aku share itu teknik yang aku pakai ya, dan aku pun juga evolving gitu. Jadi kalau ada teknik yang dulunya aku nggak terlalu bagus, terus setelah latihan aku ganti pakai netting lain, atau mungkin aku punya cara lain gitu, biasanya aku rubah juga. Jadi aku juga menyarankan buat kalian kalau ada teknik-teknik main tertentu, mungkin kalian pernah diajarin oleh teman atau coach gitu, tapi ternyata kalian hasilnya itu kurang memuaskan. Walaupun kalian bisa latihan terus sampai 1000 jam biar nettingnya tipis, tapi kalau misalkan kalian bisa latihan cuma 500 jam, jadi dipangkas menjadi 50% dengan mengganti teknik, ya kenapa enggak ganti teknik aja, karena kan latihannya jadi lebih ini lebih sedikit gitu. Nah itu sekedar perspektif aja ya. Kalau buat aku pribadi ya lebih baik kita itu coba-coba beberapa teknik, terus cari mana yang sekiranya paling cocok dan hasilnya itu yang paling bagus buat kita. Karena kalau kita belajar itu juga tergantung kondisi otot kita ya. Otot kita cedera atau mungkin dari sononya, DNA-nya itu memang nggak bisa tipis atau nggak bisa nekuk rakit yang seperti gimana gitu, kayak ada yang ganjel atau nyangkut gitu, ya otomatis kalian harus ganti teknik. Jadi nggak bisa melakukan apa yang disaranin oleh teman atau coach atau mungkin lihat di YouTube. Contohnya aja ya, mungkin yang biasa buat contoh itu biasanya backhand. Kalau backhand aku tanya ke coachku itu pakai pegangan forehand, tapi ternyata walaupun aku memang udah melakukan seperti itu, hasilnya itu juga nggak terlalu sampai belakang banget gitu. Nah kalau coachnya bilang sih ya memang kurang power, atau coba di timingnya diatur lagi biar pas gitu. Nah daripada seperti itu, kalau aku misalkan main, aku lihat-lihat di YouTube, dia megangnya banyak yang pakai bevel grip. Nah, terus aku coba pakai bevel grip, ternyata lebih bisa memanjang sampai ke belakang gitu, dan lebih effortless buat aku untuk mukulnya. Tapi ini nggak semua posisi ya, jadi tergantung lokasinya mukulnya itu di mana, baru pakai bevel grip bisa sampai ke belakang. Nah itu uh, masih spekulasi juga ini, karena lokasi mukulnya itu beda jadi hasilnya bisa sampai belakang, atau memang karena teknik yang aku pakai ya merubah dari forehand grip ke bevel grip itu, apakah ada pengaruhnya. Nah itu menurutku perlu digali lagi ya, apakah memang seperti itu atau tepaan atau cuman kebetulan aja bisa keras padahal teknik gak pengaruh. Ya terserah kalian mau punya pendapat bagaimana, yang pasti itu perspektif atau sudut pandang dari aku. Oke, di video ini ya aku lihat Dylan tuh kalau ngasih netting itu kayak nanggung gitu. Yang pertama ya, kalian kalau ngasih netting tuh pasti kayak takut kan, takut nanggung, mungkin takut terlalu tinggi, atau mungkin kalau di pelanin nanti takut nyangkut nggak sampai gitu. Nah ini memang perlu keberanian dan juga latihan. Kalau latihan aja, misalkan sama coach dilatih gitu ya, cuman dilatih netting, tapi kan nggak ada hukumannya. Jadi kalau kalian nanggung, mungkin sama coachnya ya dikasih kok lagi, multi shuttle gitu, dikasih kok, kasih kok, kamu disuruh netting gitu aja. Tapi
kalau nanggung kan sama coachnya nggak di smash. Mungkin kalau ada temenmu ikut les gitu, ayo kamu Jerry netting. Kalau nanggung itu siapa, Andi smash ya. Kalau nanggung langsung smashan nih Jerry. Nah itu mungkin ada hukumannya, jadi kelatih mental juga. Tapi kebanyakan coach kan nggak seperti itu. Kalau nyangkut atau nggak nyampe juga nggak dihukum atau apa ya, dia dianggap lumrah gitu. Tapi kalau kalian waktu main itu kan ada tensionnya, itu terasa. Ini kalau aku ngenet nyampe atau enggak, kalau ketinggian aku kena atau enggak, aku bisa smash atau enggak. Nah itu mempengaruhi gitu, mempengaruhi dari gerakan tangan kita. Tapi kalau kita latihannya itu udah banyak, kita yakin bakal bisa masuk dengan mulus, dengan tipis dan bagus. Nah itu kalau kita latihannya cukup, pasti ada perasaan seperti itu. Jadi waktu main tetap confident, percaya diri melakukan netting, tapi bisa tipis. Lalu yang kedua, untuk menghindari hal itu, aku dulu juga waktu belajar nggak bisa netting tipis-tipis, jadi sering kena smash. Untuk menghindari hal itu, jadi lebih banyak main arah, ke arah yang tidak terduga. Misalkan ya sama lawan tuh dikasih net silang gitu, terus kalian kan mau ngasih net lurus kan biasanya. Itu lawannya dari habis ngasih net silang terus dikejar. Nah itu kan udah siap-siap dia mau net kill gitu. Terus kamu daripada ngasihnya ke net lurus yang mungkin nanggung atau mungkin belum bisa tipis, itu bisa kalian sodok lurus ke belakang atau diangkat buang bola, tapi resikonya kalian nanti smash atau netting bales silang lagi. Kan lawannya udah ngasih netting dikejar toh, net silang dikejar, kamu kasih net silang kebalikannya. Nanti lawannya kaget, udah mau ngejar lurus tapi kok balik ke sebelah kanan. Nah itu kalian latih net silang meskipun nanggung juga gak apa-apa, yang penting jauh dari lawan sampai bisa sampai dekatnya tiang situ loh. Nah itu perlu ini ya, perlu latihan juga, tapi itu jadi salah satu option bahwa arah itu lebih penting daripada kamu latihan teknik tipis-tipisan. Mungkin atlet aja kalau latihan tipis-tipisan kebanyakan masuk, tapi ada nggak masuknya. Tapi kalau arahnya kamu benar, itu meskipun nanggung tapi masih bisa ini masuk dan kamu masih dapat poin, nggak langsung di net kill. Lalu ketiga yang kalian perlu pahami sebelum melakukan netting ya, sebelum belajar teknik netting, itu teknik netting itu ada banyak macam. Kalau buat aku sendiri ya, tergantung dari tinggi rendahnya bola dibandingin sama ini ya, pitanya net. Kalau kalian ngambilnya cepat, di atasnya garis pita net itu, pita putihnya net, kalau kalian cepat kalian bisa net kill, langsung nurunin bola setengah smash. Itu bisa kayak di tap itu kayak kamu nyeples, tahu nggak nyeples? Jadi dipukul, habis mukul tanganmu itu mukul balik ke belakang. Lain sama mukul kayak tinju itu kan dipukul langsung ke depan kan. Ini kayak model karate ya. Jadi dipukul terus balik. Nah itu di tapping, kalau aku bilangnya di tapping. Itu bisa pakai pegangan forehand atau gebuk kasur juga bisa, pakai backhand juga bisa. Backhand grip itu juga bisa. Yang bevel nggak bisa. Jadi itu nggak bisa keras, nanti malah menceng. Kalau misalkan udah telat, jadi bolanya itu udah turun dari pitanya net, jadi kalian itu harus tahu ketinggiannya pita net itu seberapa, terus kira-kira
jarak dari net tuh seberapa. Kan kalian mungkin nggak bawa penggaris ya, tapi harus bisa mengira-ngira kira-kira ketinggian netnya itu seberapa, dan jaraknya kamu mukul sama net itu jaraknya berapa. 30 cm, 50 cm atau 90 cm, ini beda-beda cara ini ngambilnya. Menurutku sih tekniknya itu nggak terlalu penting, tapi cara kita ngambilnya itu lebih penting. Ya mungkin ini termasuk teknik juga sih. Yang pasti itu perlu banyak latihan dan pengalaman ya. Kalian nggak bisa diajarin, ini loh caranya ngenet yang di daerah backhand itu seperti kayak gini, lakukan seperti itu terus. Nah itu kalau kamu punya kejadian mungkin gini ya, kalau kalian tuh dilatih sama coach dilungi atau dilempari bola dari net itu sekitar 60 cm, terus kamu suruh ngenet gitu, kejar. Jadi nggak stay di situ, kamu dari tengah, posisi tengah, terus kejar untuk mukul ngasih net gitu, 60 cm dari net. Nah itu kalau kalian bisa mukul seperti itu, waktu permainan kalian dikasih bola 90 cm oleh lawan. Jadi jaraknya 90 cm dari net. Nah itu nanti berubah ininya, sudutnya kalian mukul, sudut raketnya berubah, terus kecepatan ayunannya juga berubah. Itu perlu pengalaman. Jadi nggak bisa, kadang-kadang aku juga manfaatin hal seperti itu sih buat ini ya, buat lawan. Karena aku tahu lawan itu pasti kira-kiranya ngambil itu sekitar 60 cm dari net, ngambil nettingnya. Tapi kalau aku kasih sekitar 120 cm, jadi nggak ke belakang juga nggak ke belakang banget sampai bisa diterima pemain yang belakangnya atau partnernya dia. Nah itu yang bikin lawan jadi bingung, ini yang ngambil siapa, aku atau enggak. Jadi kalian bisa manfaatin itu, soalnya mereka latihannya cuma 60 cm tapi nggak dilatih yang 120 cm. Nah itu yang aku maksud, kalau ada jarak dari net itu jaraknya beda-beda, kalian tekniknya juga harus beda. Terus juga ketinggiannya atas dan bawahnya itu ngambilnya kadang kan nggak nutut ya, udah lari-lari tapi ternyata bolanya itu udah deket banget sama lantai. Nah ini kalian mau apa, mau ngenet, mau ngelop udah tanggung, nanti mau ngenet takut gitu. Nah ini perlu keberanian sih. Kadang-kadang lebih menguntungkan atau lebih bisa menghasilkan poin kalau kita pakai sedikit trick shot. Jadi bolanya memang ditunggu banget sampai deket sama lantai, pokoknya sebatas kalian ngayun raket-raketnya nggak kena lantai lah. Nah itu kalian bisa menurunkan badan dari kaki atau lututnya ditekuk, terus ngambilnya itu di slice, jadi net silang nanti. Hasilnya seperti itu. Mungkin yang atlet yang bagus itu kayak Ko Kien Kiat ya sama Kevin Sanjaya, itu bisa dia melakukan seperti itu. Jadi bolanya udah deket terus dia ambilnya posisinya agak membelakangi bola gitu, jadi nggak deket kayak pemain single di depan tapi agak membelakangi bola, kayaknya kayak mau nggak ngambil gitu tapi diambil ke belakang, kayak dipecut ya, dipecut dikit terus masuk. Lalu teknik ayun, nah ini ada macam-macam. Kalau aku ngenet, misalkan jarak dari net itu cuman 15 cm atau 30 cm lah. Itu aku nggak posisi raketnya sejajar sama lantai, jadi kayak raketmu itu ditaruh di lantai terus kamu angkat. Nah itu sejajar sama lantai, tinggal nanti di ayunnya itu pakai siku. Aku gerakin siku, tapi yang
volesnya itu ada dikit tapi nggak dipakai banyak-banyak, jadi cuman ngikuti imbasnya aja. Yang berperan lebih besar yang di siku. Nah ini aku pukul dengan posisi seperti itu. Jadi bolanya kan, ini bolanya masih di sekitar ini ya, mau sejajar ketinggiannya itu sama dengan putih-putihnya net, atau mungkin lebih turun dikit 10 cm itu masih bisa dengan gerakan seperti itu. Lalu kalau mau silang ya kita ngambilnya jangan dari depannya shuttlecock datang, tapi harus dari sebelahnya ini yang kita mau silang. Misalkan aku kan kidal, bolanya udah datang di arah di depan mataku, aku kalau mau silang harus ngambilnya itu dari kiriku. Nggak bisa kita ambil dari depan dikasih ke silang, itu biasanya nggak bisa. Kalau mau gitu dari depan misalkan posisinya nggak enak, kita nggak bisa ngambil dari kiri, bolanya tepat ditaruh di badan kita, dari lurusan badan kita, ini yang sulit. Itu kalian posisinya tetap aja siku sama polosnya tetap, yang gerak badannya. Jadi cuman kayak ditapuk di apa, jadi kayak kalian tuh posisinya kaku kayak boneka Barbie gitu ya. Terus kalau mau nampar badannya yang digoyangin plek gitu. Jadi ini kalian bisa pakai teknik seperti itu. Nanti aku jamin masuk kok. Jadi tekniknya seperti itu, nggak gerakin tangan, nggak gerakin voles, nggak gerakin siku, bau pun juga enggak. Jadi kaku kayak boneka Barbie gitu. Terus kalian gerakin badannya. Nah itu juga bisa nipu juga sih kayak gitu. Tapi jarang banget ya itu dipakai, soalnya rata-rata orang ngasih netting itu ya jauh dari kita. Jadi kita ngambilnya pasti di daerah forehand kita ngambilnya. Terus ini yang sering kali temen lawanku kesulitan ngambil karena bolaku itu jatuhnya walaupun tanggung, tapi lawan nggak bisa net kill soalnya belum nyampe, belum melewati garis. Nah itu jatuhnya nanti bisa tipis di lapangannya lawan. Jadi kayak koknya itu jatuhnya itu pas di pitanya net terus bergulir masuk ke lapangannya lawan. Itu caranya gimana? Ada beberapa pemain yang pakai cara ini, kayak di swipe tapi dengan kondisi raketnya itu tegak lurus sama lantai, jadi kayak digoreng. Kalau kalian pernah lihat film Sorrow itu ya, Sorrow jadi di kayak dia mainin itu ya, anggarnya gitu. Sret. Itu ada yang kayak gitu, bisa pakai sikunya lurus, hampir lurus, terus volesnya kayaknya nggak main sih, cuman main di ini jari, jadi jarinya nangkep raket gitu. Ini yang aku sering lihat tuh Alek. Kalau kalian lihat di video-video sebelumnya, Alek itu kalau ngenet tuh pakai cara yang seperti itu. Kadang berhasil, kadang enggak. Nah itu tergantung dari sudut raketnya. Kalau terlalu jauh itu biasanya nggak berhasil. Soalnya dia itu muternya tipis. Jadi sama raket itu mungkin jaraknya cuma 10 sentian. Nah, kalau kalian jaraknya jauh 30 cm dari garis putihnya net, itu kalian pakai teknik seperti itu ya otomatis jatuh di lapanganmu sendiri. Soalnya itu pakai cara atau tekniknya pemain single. Terus ada yang kayak gitu tapi nggak ke arah forehand ke dalam ya, tapi ke arah luar. Itu aku sering pakai sih dulu. Jadi aku ngambilnya dekat sama net, terus aku swipe atau di slice itu dengan posisi kayak jempolnya itu megang piring gitu, kayak megang piring, jempolnya di raket kayak gitu, forehand grip ya. Tapi nggak aku genggam, jadi kayak megang piring itu 4 jarinya lurus gitu. Jadi raket itu cuman kayak disentuh gitu aja, terus di swipe ke arah luarnya badan.
itu nanti bisa tipis, bisa masuk. Tapi kalau buat double, ini teknik satu lagi yang aku juga akhir-akhir ini baru tahu sih, mungkin sekitar 1 tahunan. Itu kalau pemain double katanya nggak boleh main kayak gitu. Mainnya itu di swipe bener, bukan ke arah luar, tapi ke arah bawah. Jadi eh, kayak kalian itu mau ngambil air pakai gayung itu kan, gayungnya ditelungkupin ke bawah ya. Nah, ini kayak gitu gerakan raketnya itu kayak diayun ke bawah, membentuk kayak arch atau eh, ini setengah lingkaran gitu. Sip. Tapi buat aku pribadi kalau memang jauh lawannya, pakai caranya single nggak apa-apa. Aku pakai cara biasanya kayak gitu ke dalam, jadi ke dalam badan, nggak keluar. Ke dalam badan lebih bisa tipis, jadi deket banget sama net. Itu juga sedikit di ayun ke bawah. Nah, yang paling penting itu di detik-detik akhir, jadi kurang dari 1 detik. Sewaktu bolanya itu kepala shuttlecocknya itu ngenai senarnya raket, itu yang paling penting. Itu yang menentukan bolanya nanti nanggung atau enggak, melintir atau enggak. Kalau nanggung itu biasanya bolanya karena kurang melintir. Jadi mungkin posisinya, tekniknya itu udah nggak terlalu bener. Kalau nggak cepet, kayak kecepatannya itu nggak pas, itu pakai tekniknya seperti itu jadi salah, go wrong. Tapi kalau pakai teknik yang biasa, selalu masuk tapi nggak terlalu tipis. Nah ini kalau pakai teknik yang seperti itu, mau tipis itu detik-detik terakhir itu yang menentukan seberapa cepat kamu ngayun sampai bisa goser kepala shuttlecocknya bisa masuk, melintir gitu, bolanya melintir dan masuk. Lalu ada lagi satu teknik yang pakai jari telunjuknya itu lebih maju dari jari-jari lain. Itu biasanya buat silang, jadi letaknya jari telunjuknya itu di daerah bevel tapi yang belakang. Kalau kalian backhand kan bevel grip dipegang oleh jempol. Ini telunjuknya itu melingkar di pegangan raket, terus yang nyentuh sama bevelnya itu ada bagian yang di garis yang pertama yang dekatnya kuku. Nah itu kalau kalian mau silang tapi nggak terlalu panjang banget ya, nggak silang-silang banget, itu kalian pakai itu di swipe aja ke silang bawah, jadi kayak kalian tuh bikin huruf X gitu ya, tapi X separuh jadi straight, itu ngambilnya agak atas, pokoknya di atasnya garis putihnya net, atau mungkin lebih turun dikit gak apa, pokoknya masih di putih-putihnya net. Nah, pitanya net itu kan mungkin berapa senti, 1 inci ya. Nah, jadi ada kayak toleransi, nggak ke garis yang atas tapi ke garis bawah. Itu kalian pakai teknik seperti ini masih bisa langsung di swipe-nya agak cepet, nanti jatuhnya itu agak silang dikit, mungkin silangnya cuma 1 meter aja, tapi bolanya itu langsung nuki ke dalam. Nah aku nggak tahu ini pengaruh nggak orang kidal melakukan hal itu sama orang kanan. Tapi kalau buat aku sendiri yang kidal, kalau pakai teknik itu biasanya bolanya cepet jatuhnya ke lantai. Kan ada perbedaan ya, main kidal sama pemain kanan. Soalnya shuttlecock itu bulunya dirancang mengikuti arah tertentu. Katanya sih kalau orang kidal nyemes itu bolanya muternya lebih cepat, soalnya arah puterannya shuttlecock itu ngikutin bulunya. Tapi kalau yang pemain kanan itu kebalikan, jadi kayak ada hambatannya dikit.
katanya sih gitu ya. Itu mungkin juga pengaruh dengan slice-slicean di net. Nah ini ada teknik ini yang mungkin kalian tuh kalau belajar ada teknik netting yang diayun ke bawah. Jadi kayak yang aku tadi bilang kayak X separuh itu diayun ke bawah, ada juga yang diayun ke atas. Nah, ini yang tadi aku juga bilang yang kayak di itu di swipe ke luar badan. Ini tapi ngambilnya agak serong itu juga bisa. Ini buat nipu. Jadi kayaknya gerakannya itu mau ngasih lurus, mau ngasih net lurus, tapi kalau kalian swipe ke atas itu hasilnya nanti kayak cawang ke silang gitu. Jadi kayak apa ya, teknik gergaji gitu tapi di daerah netting. Ini juga bisa, tapi jarang aku lakukan atau hampir nggak pernah. Soalnya ya nggak perlu, nggak ada situasi yang perlu aku silangin kayak gitu. Nah, terakhir apapun teknikmu yang lebih penting itu habis mukul kalian punya ini susulannya gimana. Misalkan kalian habis net silang, ya kejar. Soalnya partnermu yang mungkin di belakang atau jauh gitu nggak tahu kalau kamu itu mau ngenet silang gitu. Terus siapa yang mau ngambil? Nggak mungkin partnermu lari-lari ngambil net silang pengembalian net silangmu. Biasanya lawan ngasih lurus. Nah, kalau kamu diam aja ya mati. Lalu kalau nanggung, kalian ngapain? Berusaha untuk mengembalikan atau udah langsung nunduk aja. Nah sekarang kan nggak boleh ya kalau kita itu menghalang-halangi lawan mengembalikan di net kill biasanya itu sama kita dicegat di depan itu sekarang nggak boleh. Sering sama wasitnya sekarang dibilang foul padahal raketnya nggak melewati net. Menurut peraturan kan nggak seperti itu. Tapi sekarang nggak boleh soalnya itu dianggap menghalang-halangi lawan nggak bisa net kill gara-gara takut ngenai raketmu. Jadi sekarang itu di ban, nggak boleh. Nah kalau kita main double gimana ya udah nunduk aja. Berlindung sembunyi di bawah jongkok di bawah net gitu. Nah biar partnermu yang kalau bisa sih mengembalikan, kalau enggak ya udah relakan. Lain kali lebih berhati-hati lagi. Oke guys, jadi gitu aja sih menurutku teknik netting itu kalian sebaiknya nggak langsung percaya sama satu orang. Coba belajar netting dari beberapa orang dan yang penting itu latihan dan pengalaman kamu. Jarak dari net itu pengaruh, jarak dari lantai juga pengaruh. Kalian ngambilnya itu kapan? Terus mukulnya pakai volley atau pakai siku atau pakai bahu atau pakai badan itu kalian coba praktekkan masing-masing. Jadi nggak cuma sekedar pakai volley gitu aja. Itu mungkin bisa memperkaya teknikmu ya. Nanti buat biar pengalamanmu lebih maju, lebih cepat. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Bye bye.